Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Maulidiah, NIM 2108102065, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu bayan. Bagian yang pertama yaitu ada pengertian fasyahah al-kalimah. Kata fasih dalam bahasa Arab itu terambil dari kata asil. Kata tersebut memiliki arti terang atau jelas. Suatu kalimat dinamakan fasih apabila kalimat itu terang pengucapannya, jelas artinya, dan bagus susunannya. Menurut Ahmad bin Ibrahim dalam kitabnya yaitu Kitab Jawahir al-Balaghah fil Ma'ani wal Bayan wal Badi', mengartikan kata al-fasyahah yaitu nyata atau jelas. Hal ini dilandaskan pada ayat Al-Quran surat Al-Qasas yang artinya yaitu, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Yang mana ayat di atas yaitu menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam menganggap saudaranya Nabi Harun alaihissalam lebih tegas dan jelas pengucapannya dalam berbicara. Definisi yang lain dinyatakan oleh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin bahwa fasyahah maknanya yaitu jelas dan terang, seperti perkataan pagi telah terang. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya untuk diucapkan, dan baik susunannya. Oleh karena itu, setiap kata dalam kalimat yang fasih harus sesuai dengan pedoman syaraf, jelas maknanya, komunikatif, dan mudah. Yang mana secara terminologis makna fasyahah terjadi perbedaan pendapat antara ulama nahwu dan ulama balaghah. Yang mana menurut ulama nahwu mensyaratkan kefasihan bahasa Arab dengan standar kebenaran secara normatif. Artinya, orang yang disebut fasih dalam berbahasa Arab adalah dia yang tidak melenceng dari kaidah bahasa Arab yang sudah berlaku. Yang mana sementara ulama balaghah mensyaratkan kefasihan bahasa Arab dalam 3 standar utama. Yang pertama dari aspek kata, kedua kalimat, ketiga yaitu pembicara. Selanjutnya yaitu ada menurut Ahmad Al-Hashimi, kata yang fasih adalah kata yang terhindar dari 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata-kata yang sungkar atau sulit dikatakan atau diucapkan. Contohnya yaitu kubiarkan untaku merumput di perumputan. Kata yang sulit diucapkan pada contoh ungkapan di atas adalah perumputan. Dengan demikian, kata ini tidak termasuk kata yang fasih. Yang kedua yaitu ada ungkapan yang terdiri atas kata-kata yang asing atau jarang digunakan. Yang mana contohnya yaitu mengapa kalian mengerumuniku, seperti kalian mengerumuni orang gila. Enyahnya kalian dariku. Kata yang asing dan jarang dipakai pada ungkapan di atas adalah orang gila. Yang ketiga yaitu kata-kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah, yaitu kaidah ilmu syaraf, seperti contoh segala puji bagi Allah yang maha luhur, maha agung, maha tunggal, dan maha terdahulu. Kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu syaraf pada ungkapan di atas adalah al-ajalatu, karena tidak diidghamkan, bukan pada konteks yang seharusnya. Selanjutnya yaitu ada kata yang tidak enak. Contoh didengar seperti ungkapan Abu Thayyib untuk memuji Soif, yang mana nama yang diberkahi julukan yang baik,
jiwa yang mulia adalah keturunan yang terhormat. Kata yang tidak enak dengar pada ungkapan di atas adalah al-jarshi. Selanjutnya yaitu ada pengertian ilmu bayan. Secara etimologis, bayan adalah penjelasan, keterangan, dan pernyataan. Jadi ilmu bayan adalah ilmu pernyataan, sedangkan secara terminologis menurut Ahmad Al-Hashimi menyatakan bahwa ilmu bayan adalah yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menatangkan sesuatu pengertian dengan cara yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan dalalah-dalalah aqliyah terhadap pengertian itu sendiri. Dalam sumber lain dikatakan bahwasanya ilmu bayan adalah ilmu untuk mengetahui tentang cara mendatangkan satu pengertian yang dimaksud dengan perkataan yang sesuai dengan tuntunan keadaan dan dengan gaya bahasa yang berbeda-beda dan menjelaskan maksudnya. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup pembahasan ilmu bayan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli balaghah. Yang pertama yaitu ada tasbih. Tasbih yaitu menyamakan satu perkara pada perkara lain dalam satu sifat dengan karena ada tujuan yang hendak dicapai oleh mutakalim. Contohnya Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Yang kedua yaitu ada majaz. Majaz yaitu lafaz yang digunakan pada selain makna asli karena terdapat keterkaitan dan indikator yang mencegahnya atau menghalangi pemakaian makna asli. Yang ketiga yaitu ada kinayah. Kinayah yaitu kiasan atau sindiran, yang mana ungkapan bahasa yang tidak jelas karena menggunakan bahasa kiasan atau sindiran untuk mendapatkan makna selain makna aslinya. Kinayah adalah lafaz yang bertujuan untuk menunjukkan pengertian lazimnya, akan tetapi dapat bertujuan untuk makna aslinya. Selanjutnya yaitu ada pengertian ilmu badi'. Secara etimologis, kata badi' menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Adapun secara terminologis seperti yang dinyatakan oleh Imam Akhdari dalam Muhammad Anwar, ilmu badi' adalah ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam, yaitu kalimat yang indah sesudah memelihara kesesuaian dengan situasi dan kondisi dan kejelasan maknanya, yang mana dapat disimpulkan bahwa ilmu badi' adalah ilmu berkaitan dengan keindahan bahasa yang menunjukkan suatu kata menjadi bagus dan indah dalam susunan maupun maknanya. Dengan ilmu badi' pula dapat bentuk dan keutamaan yang menambah nilai dan keindahan estetika suatu ungkapan. Pembahasan ilmu badi' secara garis besar ada dua bahasan, yaitu muhassinat al-maknawiyah dan muhassinat al-lafdiyah. Selanjutnya yaitu ilmu badi' menitik beratkan pembahasannya dalam segi-segi keindahan baik kata secara lafaz maupun makna. Secara garis besar, pembahasan badi' dibagi menjadi dua bagian, yaitu muhassinat al-lafdiyah, yaitu keindahan lafaz, yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah lafaz. Dalam pembahasan ini dibagi pula menjadi tiga pokok bahasan seperti yang dijelaskan dalam kitab ilmu badi', kajian-kajian keindahan bahasa. Tiga pokok bahasan tersebut yaitu ada al-jinas, as-sajar, serta al-iqtibas. Yang kedua yaitu ada muhassinat al-maknawiyah. Apa sih muhassinat al-maknawiyah itu? Yaitu keindahan-keindahan makna. Dalam pembahasannya yaitu dibagi menjadi beberapa pokok bahasan, yang mana menurut Kyai Haji Wahab Muhsin, muhassinat al-maknawiyah adalah yang pertama ada badi' tauriyah, yang kedua ada badi' at-tibaq, yang ketiga ada badi' muqabbalah, yang keempat ada badi'
mura'ah, an-nadhir. Yang kelima ada badi' al-istikhdam. Yang keenam ada badi' al-jama'u. Yang ketujuh yaitu ada badi' at-tafrid. Kesembilan yaitu ada badi' at-taqsim. 9 yaitu badi' at-ta'kid al-madah. Yang ke-10 ada badi' ta'kid az-zam. Yang ke-11 yaitu ada badi' hasnu ta'lil. Yang ke-12 yaitu ada badi' tahallulul arif. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.